Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan serta segala pandemi yang ada di bumi ini segera dicabut dan kita dapat bergabung di sekolah seperti yang kita harapkan bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, anak-anak sekalian, pada tahun ajaran yang baru ini tentu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pepatah sudah banyak sekali digunakan oleh guru lain, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Nata Sumanda. Tanggal lahir 25 Desember 1992. Umur saat ini 28 tahun. Tempat tinggal Sungai Duri. Bidang keahlian yaitu kewirausahaan, ekonomi, dan akuntansi. Status kepegawaian saya yaitu pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Sekian perkenalan dari saya pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan pada kelas 10 di semester 1 ini kita akan membahas 4 materi dasar di dalam konsep prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama adalah kerajinan, yang kedua adalah rekayasa, yang ketiga adalah budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Sebelum kita masuk ke 4 materi dasar ini, saya akan menjelaskan konsep dasar maupun definisi dari kewirausahaan. Karena kita harus berkenalan dulu dengan kewirausahaan ini apa. Sebelum kita masuk ke teori yang lebih dalam, yang lebih detail lagi tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Dan jika kita etimologikan bahwa wira adalah berani, usaha adalah perbuatan. Dari dua kata ini, jika kita definisikan secara lebih sempit, maka wirausaha adalah sebuah keberanian untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Kewirausahaan sangat erat hubungannya dengan ekonomi, sehingga perbuatan yang dimaksud atau tindakan yang dimaksud tentu adalah tindakan yang berhubungan dengan ekonomi, atau lebih kita kenal dengan kegiatan ekonomi. Jadi, segala kegiatan ekonomi itu, jika kita memiliki keberanian untuk melakukannya, kita sudah bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha. Wirausaha dalam bahasa ekonomi sering disebut dengan entrepreneur. Nah, entrepreneur ini bahasa yang lebih keren, yang lebih mudah diucapkan, yang lebih mudah dipahami oleh para ekonom. Entrepreneur adalah wirausaha, wirausaha adalah entrepreneur. Nah, nanti kita akan lebih bahas lagi perbedaan antara wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Nah, dari kata wirausaha ini, jika diberikan imbuhan saja akan merubah arti dari sebuah kata. Wirausaha tadi adalah sebuah tindakan atau keberanian melakukan perbuatan. Sekarang kita ubah menjadi yang pertama adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian, mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Itu adalah kewirausahaan. Nah, dalam bahasa ekonom, kewirausahaan disebut juga dengan entrepreneurship. Nah, ada ujungnya akan ditambah ship jika dia merupakan sebuah atau kata kewirausahaan. Sama halnya seperti leader. Leader itu pemimpin. Jika ditambah ship di ujungnya atau leadership, maka itu adalah kepemimpinan. Nah, jadi seperti itu.
antara wirausaha dan kewirausahaan, antara entrepreneur dan entrepreneurship. Entrepreneur adalah sebuah perbuatan atau keberanian melakukan tindakan. Entrepreneurship adalah sikapnya. Nah, jadi nanti entrepreneur ini akan mengarah atau lebih mengarah kepada orangnya, yaitu wirausahawan. Nah, orangnya itu biasanya disebut entrepreneur. Ingat, wirausaha lebih mengarah kepada orangnya, yaitu entrepreneur, sedangkan entrepreneurship atau kewirausahaan lebih mengarah kepada sikap dan perilaku orang tersebut. Saya ilustrasikan suatu kegiatan usaha. Nanti akan kita tentukan yang mana entrepreneur, yang mana entrepreneurship. Misalkan adalah Tuan A. Tuan A ini adalah tamatan SMA. Dia memiliki kemampuan untuk membuat suatu kerajinan, yaitu menggunakan rotan yang dibuat menjadi berbagai macam furniture yang digunakan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari harga yang murah sampai harga tertinggi. Akan tetapi Tuan A ini berada di daerah yang sangat sulit mencari rotan. Nah, Tuan A berpikir bahwa biar bagaimanapun rotan ini harus dia cari dan menghasilkan uang, sehingga ia bisa membuat suatu kerajinan yang akan dijual. Nah, Tuan A berpikir harus melakukan impor bahan baku, yaitu bahan bakunya rotan. Jadi diimporlah rotan. Setelah datang kepada Tuan A, rotan ini disulap, dibuat menjadi suatu kerajinan dan dijual kembali. Nah, ini adalah kegiatan wirausaha. Jika kita lihat ilustrasi ini, maka Tuan A ini merupakan entrepreneur. Tuan A adalah entrepreneur karena orangnya adalah si Tuan A. Entrepreneurnya adalah Tuan A. Sementara entrepreneurship adalah keberanian Tuan A untuk mengambil tindakan dengan mengimpor bahan baku. Dia tahu bahan baku di daerahnya tidak ada, sehingga dia melakukan impor atau pembelian ke daerah lain, sehingga dia dapat membuat furniture yang diinginkan. Nah, ini adalah dua kasus yang berbeda, entrepreneur dan entrepreneurship. Sebuah kata yang menunjukkan orang dan sebuah kata yang menunjukkan bahwa itu adalah sikap yang diambil atau perilaku yang diambil oleh seorang entrepreneur. Nah, itu adalah dasar pengenalan kita tentang konsep kewirausahaan. Semoga anak-anak sekalian memahami apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha, apa itu wirausahawan, entrepreneur, entrepreneurship. Semoga bermanfaat video pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You